Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan bersama mengadakan ibadah keluarga pada Minggu 5 April 2020. Ibadah keluarga minggu ini memperingati Minggu Palmarum, saat Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Persiapan batin sangatlah diperlukan untuk memasuki peribadatan. Oleh karenanya, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan amin secara aklamasi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hosiana, amin. Jemaat yang terkasih, keluarga Allah yang dikasihi, dalam keseharian hidup kita tentu berkali-kali kita dan keluarga kita mendukakan hati Tuhan dengan tidak mengindahkan perintahnya dan malah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin melalui bacaan Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Mari bersama-sama membacanya sebagai undangan menghidupi kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, setelah mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup yang baru, hidup yang berkenan bagi Allah. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Dan undangan untuk hidup baru yang berkenan bagi Allah kita temukan melalui pembacaan petunjuk hidup baru dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Mari sejenak kita membacanya. Marilah kita menanggapi anugerah dan petunjuk-Nya dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga kita. Sebelum memasuki pelayanan Sabda Tuhan, mari menyiapkan hati kita untuk bersama memujikan pujian pengantar firman dari Kidung Jemaat 50A, bait 1 sampai dengan yang ketiga, Sabdamu Abadi.
Sebelum memasuki pelayanan sabda, marilah kita menyiapkan hati dengan bersama memohon Roh Kudus untuk turun melalui doa pelayanan sabda. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, ucap syukur kami haturkan karena Engkau tetap menganugerahkan kesehatan dan kasih setia kepada kami. Terbukti pada saat ini kami dapat beribadah melalui ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau hadir menyertai sepanjang pembacaan firman dan perenungan sabda Tuhan. Berkatilah secara khusus hamba-Mu yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan berdasar atas kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pelayanan sabda sehingga kami dapat merenungkannya dalam-dalam dan melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita pada bacaan dari kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Demikian isi firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jemaat yang senantiasa ada dalam pengasihannya, kiranya Tuhan senantiasa beserta kita di dalam masa-masa darurat COVID-19 ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini bersama kita merenungkan panggilan Tuhan di dalam peribadatan Minggu Palmarum. Minggu di mana Tuhan Yesus datang dan dieluk-elukan oleh Yerusalem, oleh orang-orang Yerusalem. Orang-orang yang sama yang akan menyalibkan Tuhan Yesus nantinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sungguh ironi memang. Bagaimana seorang raja yang datang dengan kemuliaannya harus datang dengan keledai yang lemah lembut. Harus datang dengan kondisi yang biasa saja, tidak ada yang spesial di sana. Tambah ironi lagi saat kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang menyambut di kota Yerusalem adalah orang yang sama, yang berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas. Sungguh ironi memang. Namun beginilah kehidupan. Kehidupan yang ternyata memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kehidupan yang memang ternyata tidak melulu sama dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, tentu pada masa-masa darurat coronavirus ini banyak sekali di antara kita yang mengamati secara khusus di dalam media sosial. Banyak sekali di antara kita yang tidak cukup hanya mendengarkan radio, tidak cukup hanya melihat televisi, tidak cukup hanya membaca koran, namun berkomentar dalam media sosial. Jika kita lihat, seharusnya komentar mengenai coronavirus dan pencegahannya serta penanggulangannya harusnya adalah komentar yang membangun. Harusnya adalah komentar yang positif. Komentar yang mendorong orang untuk bangkit. Seperti minggu kemarin saat kita membahas tentang Lazarus. Seharusnya demikian. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kontradiksi dari semuanya. Sungguh sebuah hal yang ironi saat kita melihat bagaimana perjuangan para pemerintah, para pemangku jabatan, orang-orang yang masuk dalam tenaga medis, bahkan orang-orang awam biasa yang ingin membantu, namun dikomentari dengan kata-kata panjat sosial lah, dikomentari dengan kata-kata haus akan kekuasaan lah, dikomentari dengan kata-kata kampanye terselubung lah, dan sebagainya. Ironis memang. Namun itu yang terjadi, khususnya di Indonesia ini. Jangan-jangan virus yang paling besar bukanlah corona, namun virus yang ada di dalam hati kita, yang menggerogoti dengan komentar-komentar negatif yang bertebar di sana sini. Padahal
seharusnya kita mampu berkomentar positif dan mendukung dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan virus corona. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, siapakah orang-orang yang berkomentar ini? Siapakah orang-orang yang punya komentar negatif ini? Mereka adalah orang yang sama yang memilih pemerintahan itu. Mereka adalah orang yang sama yang hadir di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Mereka adalah orang yang sama yang mengelulukan pemerintah saat memberikan hal-hal yang baik, memberikan keuntungan bagi mereka. Seperti orang yang sama dengan orang yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus di Yerusalem. Pada akhirnya mereka berteriak, "Salibkan Dia." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kerendahan hati harus menjadi bagian integral dari seorang Kristen. Kita tidak bisa mengatakan saya seorang Kristen, buktinya saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya memerangi virus corona, saya berperang bagi kemanusiaan dan sebagainya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang memberi teladan kerendah hatian. Tuhan Allah yang datang di dalam bacaan kita, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Dia yang dielu-elukan itu bukanlah raja yang datang dengan menunggang kuda. Bukanlah raja yang datang dengan pakaian kebesaran mereka, dengan mahkota emas di kepalanya. Namun Dia yang datang adalah Dia yang disambut dengan daun palem, seperti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Dia yang datang adalah Dia yang disambut nantinya dengan teriak, "Salibkan Dia." Dia datang dengan mengendarai keledai yang di dalam ayat kelima dijelaskan. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Seekor keledai beban yang muda adalah simbol kerapuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bahasa inilah yang ingin di-capture, yang ingin diangkat oleh penulis Injil Matius. Bagaimana Dia yang datang bukan dengan kemegahannya, namun datang dengan simbol kerapuhan, simbol keledai beban yang masih muda. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu ironis saat kita melihat bahwa kehidupan Tuhan Yesus sendiri bukanlah kehidupan yang serba mewah. Bahwa kehidupan Tuhan Yesus sendiri bukanlah kehidupan yang serba indah. Tuhan memilih jalan kerendah hatian. Seperti tema ibadah kita pada minggu pagi saat ini, yaitu rendah hati tanda anak Tuhan. Rendah hati adalah sebuah simbol. Rendah hati adalah sebuah pertanda yang menyiratkan spiritualitas kita. Rendah hati adalah pertanda yang mensiratkan bahwa Allah adalah Allah yang hadir dan turut menderita. Allah adalah Allah yang hadir dan ikut merasakan kepedihan umatnya saat berjuang mencegah, menanggulangi virus corona.
Mari bersama melihat apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yang pada saat-saat yang lalu melayankan sebuah pelayanan khusus untuk mendoakan dunia ini. Sungguh sebuah lambang kerendah hatian. Paus pada saat itu tidak ingin dihadiri oleh banyak orang, karena memang itulah yang menjadi aturan yang harus diberlakukan selama darurat virus ini. Namun dia ingin mengajak, mari kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, kota-kota kita tercinta, negara-negara yang sedang berperang melawan corona, dan secara khusus orang-orang yang ada di garis terdepan penanggulangan virus corona. Kerendah hatian inilah yang ingin dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Kerendah hatian ini pula yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus saat dia masuk di Yerusalem, meskipun dielu-elukan oleh banyak orang. Hosana putra Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sanggupkah kita rendah hati? Atau kerendah hatian kita hanya simbol saja bahwa kita ingin diperhatikan orang lain? Jika kerendah hatian itu simbol perhatian, pupuskanlah itu. Namun jika kita menghayati kerendah hatian kita lewat komentar-komentar yang menyejukkan, komentar-komentar yang positif, dukungan-dukungan yang penuh tanpa harus mengambil keuntungan, tentu Tuhan beserta kita. Tuhan beserta orang-orang yang rendah hati, sebab kerendah hatian tanda anak Tuhan. Selamat hidup dalam kerendah hatian, selamat menghidupi kehidupan yang indah, selamat memerangi corona dengan hidup tulus dan rendah hati. Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat, keluarga yang dikasihi Kristus, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan 2 Tawarikh 31 ayat 12a. 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Mari kita membacanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumpulan persembahan dalam setiap ibadah, termasuk persembahan aksi puasa, bisa dijadikan satu amplop yang teknis pengumpulannya ke gereja ditentukan kemudian. Oleh karena itu, jemaat dimohon menyimpannya dulu sebagai berkat Tuhan yang akan dipersembahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan yang dari Tuhan ini dan juga sekaligus kita berdoa untuk kondisi yang ada di sekitar kita sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah dihaturkan di dalam liturgi. Mari bersama kita masuk dalam doa persembahan dan syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang mengajarkan kami kerendah hatian, Tuhan Allah yang memberi kami teladan bahwa status sebagai anak Tuhan seharusnya ada dalam pelayanan kasih. Kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk beribadah. Pada saat ini Tuhan, kami memohon kiranya keadaan luar biasa atas virus corona COVID-19 segera berlalu dari Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Kami mohon rahmat-Mu agar Engkau memberi kesempatan dan kekuatan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang mendukungnya. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami yang melayani bekerja sebagai tenaga-tenaga medis. Kiranya Engkau yang menguatkan dan memberi kesabaran, ketangguhan kepada mereka. Kami mohon juga rahmat-Mu ya Tuhan, agar kesehatan warga jemaat GKJ Wonogiri Utara senantiasa Engkau jaga dan senantiasa ada dalam kondisi yang prima, agar kami dapat saling membantu, saling berbagi kasih setia Tuhan, khususnya di dalam kami menghadapi kondisi keadaan luar biasa atas virus corona ini. Kiranya Engkau yang hadir dan memberikan kepada masing-masing jemaat kesehatan yang prima. Kami mohon rahmat-Mu juga untuk pelaksanaan penahbisan pendeta GKJ Wonogiri Utara yang sementara ini harus ditunda seiring dengan keadaan luar biasa yang terjadi. Kiranya Engkau segera mencabut keadaan luar biasa ini secara khusus dari Kabupaten Wonogiri dan Indonesia dan juga dunia, sehingga kami dapat melaksanakan penahbisan pendeta sebagai wujud perayaan iman yang ada dalam diri jemaat GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon rahmat-Mu juga atas wikaris agar dapat mempersiapkan
penahbisan pendeta dengan sebaik-baiknya ada dalam kasih setia Tuhan dan Engkau sertai spiritualitasnya. Kami mohon rahmat-Mu pula ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di dalam usaha pembelian tanah Klasis, agar pembelian tanah Klasis yang sudah kami lakukan di GKJ Wonogiri Utara dapat segera terlunasi. Mohon berkat-Mu dan kasih setia-Mu juga. Kiranya GKJ Wonogiri Utara dalam usia yang ke-19 tahun ini semakin diberkati dan menjadi sarana kasih setia Tuhan dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan iman. Kami mohon rahmat-Mu agar setiap warga jemaat mampu menghaturkan pelayanan yang terbaik di gereja Tuhan ini. Secara khusus kami haturkan ya Bapa, persembahan dari apa yang menjadi berkat-Mu yang tercurah atas kami. Kiranya apa yang kami haturkan dapat senantiasa menjadikan gereja Tuhan ini semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Berkatilah saudara-saudara kami yang secara khusus mengelola persembahan. Kiranya Engkau yang hadir dan memberikan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami haturkan tidak pernah sebanding dengan berkat yang melimpah yang kami rasakan. Namun kiranya diri kami sendiri yang menjadi persembahan utuh yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih atas kasih setia Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, ibadah kita telah berakhir, namun kita diutus untuk mengasihi dan tetap hidup di dalam kasih. Oleh karenanya, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, amin. Marilah kita menutup ibadah ini dengan bersama memujikan Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 3, segala kemuliaan.